Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, sebuah kisah dari tulisannya Neneng Dewi NS. Dan untuk kali ini berjudul Kisah Tragis Pelaku Pesugihan Kembang Kantil. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan buat teman-teman yang pengen belanja-belanja, nanti silahkan saja klik etalase yang ada di pojok kiri bawah. Atau teman-teman bisa kunjungi link pembelian yang ada di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Ketika melihat laki-laki yang wajah dan postur tubuhnya sekilas mirip dengan Ki Jalu, tampak sedang menggendong Rangga, Miftah dalam hatinya terus berputar-putar beberapa pertanyaan yang sama. Bagaimana bisa ada Ki Jalu di tempat itu? Kenapa Ki Jalu membawa kabur Rangga? Kemana Ningrum? Bukankah tadi Rangga dibawa masuk oleh Ningrum ke dalam rumahnya? Semua pertanyaan tersebut berkecamuk di dalam kepala pemuda itu, namun tidak satupun dia temukan jawabannya. Tiba-tiba pertanyaan Nindi mengagetkan Miftah. Mif, kamu yakin tadi yang kamu lihat itu Ki Jalu? Kamu gak salah lihat kan? Kata Nindi yang ingin memastikan seraya mensejajarkan langkahnya agar bisa berjalan beriringan dengan Miftah. Miftah spontan menggeleng. Enggak Nin, aku yakin banget itu pasti Ki Jalu. Gak salah lagi Nin. Sahut Miftah yang terus memacu langkah-langkah panjang ke arah menghilangnya sosok yang menurutnya mirip dengan figur Ki Jalu tersebut. Rasa khawatir perlahan mulai merasuki diri Miftah. Meski beberapa waktu lalu dia dan Nindi menjadi saksi pertobatan Ki Jalu, namun masih terselip rasa takut kalau mantan dukun santet paling sakti di tanah Pasundan itu akan mengingkari janjinya. Udah, kamu jangan mikirin yang macam-macam, Mif. Yang penting kita harus segera temukan Rangga. Aku janji akan bantu kamu. Suara dukungan dari Nindi terdengar seperti siraman hujan yang mengguyur kemarau. Miftah tersenyum, menatap lekat mata indah Nindi yang kini memancarkan sebuah ketulusan yang jarang dia temukan pada orang lain sebelumnya. Nindi refleks menundukkan wajahnya. Gadis itu tidak sanggup bila berlama-lama bertatapan dengan mata teduh Miftah. Nindi takut bila nanti dirinya akan makin terbakar oleh rasa cinta yang masih belum menemukan ujungnya. Bila ingin mendapatkan kemudahan, Miftah sebenarnya bisa saja meminta bantuan kepada sang kodam Raden Jayaraga. Begitu juga dengan Nindi yang bisa dengan gampangnya memanggil Nyai Nimas Ayu. Namun keduanya sedang berusaha untuk tidak terlalu bergantung kepada kedua kodam penjaga mereka. Hal ini juga sepertinya dimaklumi oleh Raden Jayaraga dan Nyai Nimas Ayu. Mereka hargai keputusan Miftah dan Nindi dan hanya akan muncul ketika dalam kondisi darurat, di mana dua remaja indigo tersebut sudah tidak lagi bisa mengatasi masalahnya. Senyum Miftah terkembang saat dari kejauhan sosok yang mirip dengan Ki Jalu tersebut terlihat sedang berjalan tertati-tati menggendong tubuh jangkung Rangga. Ki Jalu, Ki, tunggu, seru Miftah. Laki-laki parubaya tersebut menghentikan langkahnya dan spontan menoleh ke arah datangnya suara. Wajahnya langsung terkejut ketika tahu siapa yang barusan memanggilnya. Jang Miftah, sahut laki-laki parubaya tersebut yang rupanya memang benar adalah Ki Jalu. Tapi dari getaran suara dan mimik wajah Ki Jalu seperti sedang menahan rasa sakit. Ki Jalu refleks menghentikan langkahnya, lalu perlahan menurunkan tubuh jangkung milik Rangga yang tadi digendongnya ke tanah dengan penuh kehati-hatian. Syukurlah ada Jang Miftah, kata Ki Jalu dengan suara yang mulai melemah, kemudian tiba-tiba saja, brak, tubuh kurusnya malah langsung ambruk tepat di depan Miftah. Miftah dan Nindi saling pandang merasa kebingungan. Kedua mata remaja tersebut langsung terbeliak melihat ada luka menganga di bagian bahu kiri dan tangan kiri Ki Jalu. Wajah Miftah spontan berubah melihat luka-luka tersebut, mulai berubah mengeluarkan bau yang sangat busuk. 1 jam sebelumnya. Sementara itu tempat lain, Mak Nilam yang merasa yakin kalau para jin perewangannya yang kini berada di luar akan berhasil meringkus bahkan menghabisi Miftah dan Nindi, lebih memilih untuk tidak memantau pertarungan mereka. Mak Nilam malah diam-diam meninggalkan tempat itu untuk bersemedi di sebuah batu besar, tempat dia mendapatkan semua kesaktian.
Keesokan harinya, barulah Mak Nilam akan mengambil paksa Sukma Rangga untuk dijadikan tumbal untuknya. Ningrum sendiri kini lebih ingin memfokuskan diri untuk urusannya dengan Rangga, di mana dia ingin agar membuat pemuda tersebut menjadi tergila-gila kepadanya. Sementara itu Rangga masih berada dalam kendali Ningrum. Susah sudah mulai berhasil mencuci otaknya. Ningrum yang malam itu mengenakan kebaya ketat berwarna ungu dan kuning sesuai warna bunga kantil. Terlihat begitu cantik di mata Rangga. Rangga yang memang sejak perjumpaan perdana sudah jatuh cinta kepada janda muda itu, hanya bisa terpana menatap penuh kagum kepada Ningrum. Ningrum yang sudah bisa membaca isi hati pemuda itu mengamit tangan Rangga untuk masuk ke dalam kamar pribadinya. Tepat setelah Rangga menjejakkan kakinya di kamar tersebut, aroma wangi bunga kantil segar langsung menyeruak menusuk hidungnya. Sebuah ranjang berwarna ungu dan kuning dengan pembaringan yang dipenuhi oleh kuntum bunga kantil segar makin menambah suasana romantis sekaligus aura mistis di kamar tersebut. Ningrum dengan isyarat tangan menyuruh Rangga untuk duduk di hadapannya. Jarak mereka berdua begitu dekat hingga Rangga bisa menghirup wangi bunga kantil bercampur dupa dari tubuh janda muda yang cantik itu. Berjanjilah Kang Rangga kalau mulai saat ini Akang hanya akan menjadi milikku dan Akang juga tidak akan pernah meninggalkan aku, tutur Ningrum seraya makin mendekatkan wajah cantiknya ke wajah Rangga, sehingga Rangga bisa melihat dari jarak dekat kalau Ningrum memiliki paras yang nyaris sempurna. Alis matanya yang hitam tebal bak semut yang beriringan, hidungnya yang mancung begitu menawan, bulu matanya begitu lentik, bibir tipisnya yang dipoles lipstik berwarna merah bata kian menambah nilai kecantikannya. Semua itu membuat pandangan Rangga tidak bisa lepas dari wajah Ningrum yang begitu mempesona, memanjakan matanya. Rangga pun mulai tidak bisa mengendalikan naluri kelelakiannya saat Ningrum makin merapatkan tubuhnya lalu berbisik di telinga laki-laki muda itu. Mulai malam ini aku adalah milikmu, Kang Rangga. Akan aku berikan segalanya buat Akang. Suara bisikan dari Ningrum di telinga kanannya sontak mengejutkan Rangga. Sungguh itu adalah tawaran yang sangat menggoda imannya. Namun Rangga hanya bisa menunduk. Rasa bingung, gembira dan takut bercampur aduk dalam dirinya. Pemuda itu juga hanya bisa terdiam saat Ningrum melingkarkan kedua tangannya memeluk tubuh kekar Rangga. Tubuh Rangga langsung bergetar ketika mulai merasakan hembusan nafas Ningrum yang khas wangi bunga kantil makin mendekat ke wajahnya. Suasana semakin terasa hening tepat ketika Ningrum sudah mulai menanggalkan satu persatu pakaian yang dikenakan oleh Rangga. Tiba-tiba saja sebuah cahaya berwarna putih membungkus tubuh Rangga, lalu membawa tubuh Rangga melayang ke atas. Suatu hal yang di luar nalar pun terjadi. Ronjaan kembang kantil yang secara gaib sempat membungkus sekujur tubuh Rangga perlahan bertanggalan satu demi satu lalu jatuh ke lantai. Tidak sampai di situ, sebuah suara bariton tiba-tiba menyapa Rangga. Bangunlah Jang, jangan biarkan perempuan pemuja iblis ini merenggut sesuatu yang sangat berharga dari dirimu. Disusul kemunculan seorang pria setengah baya yang memakai pakaian serba putih dan ikat kepala khas Sunda berwarna coklat. Pria itu serta-merta mengusapkan tangan kanannya dimulai dari atas ubun-ubun hingga ke ujung kaki Rangga tanpa menyentuhnya. Terlihat muncul asap mengepul dari bagian tubuh Rangga yang diusap tanpa disentuh oleh laki-laki tersebut. Sosok tubuh Rangga pun mengejang. Sekujur tubuh jangkungnya seperti sedang dialiri listrik ribuan watt. Tidak lama kemudian Rangga pun memuntahkan cairan berwarna merah bercampur gumpalan seperti potongan kembang kantil yang sudah berwarna coklat dari mulutnya. Ningrum yang tidak menyangka kalau akan ada orang yang datang menyelamatkan Rangga tentu saja tidak tinggal diam. Sebuah hukuman berat akan menantinya dari Mak Nilam kalau sampai gagal menumbalkan Rangga malam ini. Siapa kau? Lancang sekali menggagalkan rencanaku, bentak Ningrum yang tidak bisa menyembunyikan amarah yang kini bergemuruh di dadanya. Laki-laki parubaya itu hanya tersenyum. Apa aku itu tidak penting, tapi apa yang sudah kau lakukan pada pemuda ini tidak bisa aku biarkan. Hanya Allah yang berhak mencabut nyawa seseorang. Bertobatlah sebelum terlambat, kata laki-laki itu yang masih berdiri dengan tenang. Namun kedua matanya masih bersikap waspada, sesekali mencuri pandang ke Rangga yang masih terduduk lemas. Diamlah kau di sana Jang,
biar aku hajar dulu perempuan pemuja iblis ini, kata laki-laki parubaya tersebut. Kemudian satu tangannya diangkat ke atas dengan posisi telapak tangan membuka ke arah atas. Tiba-tiba saja muncullah sebuah pusaran angin yang mirip dengan lorong waktu, entah dari mana asalnya, yang langsung menyedot tubuh jangkung milik Rangga masuk ke dalamnya. Diamlah sementara di sana, Jang, biar Nilam si dukun keparat dan jin-jin perewangannya tidak bisa mengendus keberadaanmu, gumam pria itu dalam hati. Di saat pria itu sedang lengah karena sedang fokus mengasingkan tubuh Rangga dari sana, Ningrum yang murka dengan cepat mengambil 4 kuntum kembang kantil sekaligus lalu mengunyahnya. Berikan aku kekuatan, wahai Mak Nilam, titisan Dewi Kantil. Kakek-kakek bau tanah ini harus segera aku lenyapkan karena dia sudah menggagalkan ritual penumbalanku malam ini. Dalam hatinya Ningrum bertelepati dengan Mak Nilam, sedangkan mulutnya terus mengunyah kembang kantil. Laki-laki parubaya itu tetap terlihat tenang. Dia hanya memutar-mutar tasbih yang dipegang tangan kanannya sambil melafalkan zikir. Kasihan pemuda ini bila terlalu lama berada di tempat ini. Pengaruh sirep harus segera membawanya keluar dari tempat ini. Hanya dalam satu kali gerakan laki-laki itu meloncat ke atas, lantas menyambar tubuh Rangga dan membawanya pergi hanya dalam sekejap. Hal ini tentu saja membuat Ningrum murka, karena dia masih mencoba meminta bantuan kepada Mak Nilam. Kurang ajar, berani kau membawa kabur calon tumbalku, kakek tua keparat. Jangan harap aku akan melepaskanmu, tunggu, teriak Ningrum seraya mengambil segenggam kembang kantil, kemudian melemparkannya ke arah laki-laki yang tadi sudah membawa kabur Rangga. Hal di luar nalar pun terjadi. Bak anak panah yang dilepaskan dari busurnya, segenggam kembang kantil yang tadi diambil Ningrum langsung melesat ke depan, membentuk sebuah barisan, lalu melesat dengan cepat ke arah laki-laki parubaya yang tadi secepat kilat sudah kabur sambil memanggul tubuh Rangga. Sayangnya laki-laki itu dengan lincah bisa menghindari setiap serangan yang diarahkan kepadanya. Meski demikian, setangkai kembang kantil sempat mengenai bahu kiri laki-laki itu. Terdengar suara pakaian laki-laki tersebut sobek di bagian bahu kiri, disusul menghilangnya kembang kantil tersebut seperti masuk ke dalam jaringan kulitnya secara gaib. Sebuah luka basah dan bernanah tiba-tiba saja muncul di bahu kirinya hingga membuat dia sempat mengeluh kesakitan. Anehnya, seperti sebuah penyakit menular yang bisa menjalar, luka basah dan bernanah tersebut malah dengan cepat menyebar ke bagian tangan kirinya. Entah bau busuk pun perlahan tercium dari luka yang menjalar tersebut. Ki Jalu mengeluh kesakitan. Rasa sakit bercampur rasa gatal mulai dirasakannya. Ya Allah, rupanya serangan kembang kantil dari perempuan itu mengandung racun yang mematikan. Aku harus segera mencari cara untuk menghentikan agar lukanya jangan sampai terus menyebar, gumam Ki Jalu dalam hati. Ki Jalu sambil terus berlari juga diam-diam mengerahkan tenaga dalamnya untuk menahan penyebaran luka tersebut dari dalam. Ujung matanya melirik ke arah Rangga yang masih terpejam dalam kondisi pingsan. Siapapun kamu, kasihan sekali kamu. Jang, sudah terkena sirup kembang kantil level tinggi. Semoga Allah memberikan aku kesempatan untuk menyembuhkanmu, kata Ki Jalu lirih sambil menatap iba kepada Rangga. Sampai akhirnya, setelah sekian lama berlari dengan langkah yang mulai terseok-seok, Ki Jalu seperti mendengar suara seseorang yang memanggil namanya. Tepat ketika pria itu berhasil keluar dari rumah mewah Ningrum. Ketika namanya dipanggil, Ki Jalu sempat heran. Kenapa suaranya mirip Miftah, pemuda indigo yang tempo hari sempat menjadi musuh bebuyutannya. Namun akhirnya justru Miftah dan kawan-kawanlah yang juga sudah banyak membantu dia dan Bu Jamila istrinya ketika dalam menjalani masa pertobatan yang cukup berat untuk dijalaninya. 1 jam kemudian, Nindi dan Miftah pun berbagi tugas. Nindi mencoba menyadarkan Ki Jalu, sedangkan Miftah memeriksa kondisi Rangga yang masih dalam kondisi tidak sadarkan diri. Ya Allah, Aa, kok bisa-bisanya kena sirup perempuan pencari tumbal itu? Bertahan ya, Aa. Saya akan coba menetralisir pengaruh sirup yang sudah terlanjur menguasai pikiran dan raga Aa. Miftah kemudian langsung membacakan surat-surat ruqyah. Tidak ada respon apapun dari Rangga sehingga membuatnya mulai khawatir. Ini sudah ketiga kalinya Miftah menetralisir dengan membacakan ayat-ayat ruqyah, namun selalu berujung dengan kegagalan, sehingga membuatnya hampir putus asa.
Tolong bantu sembuhkan kakak saya ya Allah. Berikan saya kesempatan untuk membalas semua kebaikan Rangga, bisiknya dalam hati dengan penuh harap. Tidak lama kemudian Nindi memberi isyarat kalau Ki Jalu sudah siuman. Miftah langsung beringsut mendekati tubuh kurus laki-laki parubaya itu. Miftah dan Nindi manggut-manggut mendengar cerita dari Ki Jalu. Ki Jalu sempat kaget saat tahu kalau pemuda yang dia selamatkan itu adalah kakak kandung Miftah. Miftah juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada laki-laki itu. Justru saya yang harusnya berterima kasih. Jang Miftah dan Neng Nindi sudah membantu menyembuhkan luka borok yang sudah saya dapat dari lemparan kembang kantil milik muridnya si Nilam, ucap Ki Jalu tulus dengan mata berkaca-kaca. Sama-sama Ki. Ngomong-ngomong, kenapa Ki Jalu bisa sampai di sini? Bu Jamila dan anak Ki Jalu mana? Tanya Miftah seraya mengedarkan pandangan ke sekeliling, seakan mencari keberadaan Bu Jamila dan anak Ki Jalu yang menurut hitungannya pasti sudah dilahirkan. Tapi tidak ada orang lain lagi di tempat itu selain mereka berempat. Selebihnya hanya hamparan pohon bambu yang berjejer di sepanjang pinggir jalan. Miftah kembali mengarahkan pandangan kepada Ki Jalu yang tampak masih mencoba menstabilkan kondisi tubuhnya. Panjang ceritanya Jang Miftah, nanti saya ceritakan. Sekarang lebih baik kita fokus dulu pada kesembuhan Jang Rangga, tandas Ki Jalu. Miftah manggut-manggut membenarkan ucapan mantan musuh bebuyutannya dulu itu. Saya bingung. Kakak saya ini kayaknya kena semacam hipnotis atau pelet dari perempuan itu. Apa Ki Jalu bisa bantu? Tanya Miftah penuh harap. Insya Allah saya akan coba Jang. Justru itu saya buru-buru bawa Jang Rangga karena khawatir sukmanya akan diambil oleh Nilam si dukun keparat itu. Wajah Ki Jalu berubah geram setiap kali menyebut nama Mak Nilam. Sepertinya ada sebuah dendam Ki Jalu ke Mak Nilam sehingga membuatnya begitu geram mendengar nama itu disebut. Ki Jalu mengambil sebuah tasbih dari saku pakaiannya. Dengan mengambil posisi duduk bersila, Ki Jalu mulai bersikir sambil terus mengusap-ngusap ubun-ubun Rangga. Nindi dan Miftah ikut duduk di depan Ki Jalu, memperhatikan secara seksama setiap tindakan yang dilakukan laki-laki itu. Namun tiba-tiba saja sebuah teriakan mengagetkan mereka bertiga. Kakek-kakek tua bangka, apa yang kau lakukan pada calon tumbalku? Teriak Nilam yang tahu-tahu sudah ada di sana. Perempuan muda itu terlihat tidak bisa lagi menyembunyikan amarah yang berkecamuk di dadanya. Dan tanpa babi bu, perempuan muda itu langsung menyerang Ki Jalu dengan kembali melemparkan 10 kuntum kembang kantil ke arah Ki Jalu seperti tadi. Tapi Ningrum lupa kalau saat itu ada Nindi dan Miftah yang tentu saja dengan sigap spontan mencoba melindungi Ki Jalu yang sedang fokus menyembuhkan Rangga. Jangan kau ganggu Ki Jalu, lebih baik kau hadapi aku perempuan gatal, serga Nindi yang tahu-tahu sudah melompat di hadapan Ningrum seraya menangkis lemparan kembang kantil tersebut dengan tasbih kayu kabua miliknya. Kau siapa? Aku tidak ada urusan denganmu, jangan berani ikut campur kalau kau masih sayang dengan nyawamu, balas Ningrum tidak kalah menggertak. Namun bukan Nindi namanya bila harus mundur tanpa bertanding. Tepat ketika Ningrum tanpa ampun langsung menyerang dengan melemparkan beberapa kuntum kembang kantil ke arah Nindi. Dengan gesit Nindi langsung menangkisnya. Geram serangannya gagal, Ningrum kembali mengunyah 2 kuntum kembang kantil. Lalu tiba-tiba hendak menyemburkan kembang kantil yang sudah dikunyahnya tersebut ke wajah dan tubuh Nindi yang masih berdiri jumawa di hadapannya. Untunglah Miftah yang sempat merasa akan ada bahaya mengancam sahabatnya itu refleks melayangkan tendangan ke arah kaki kanan Ningrum, sehingga perempuan muda itu jadi kehilangan keseimbangan. Semburan kunyahan kembang kantil yang berasal dari dalam mulutnya malah meleset, bukannya mengenai wajah dan tubuh Nindi seperti yang dia harapkan, tapi malah justru mengenai tanah. Efek semburan dari kunyahan kembang kantil tersebut sungguh mengerikan. Tanah yang terkena semburan kunyahan kembang kantil tersebut kini berubah hitam, disusul munculnya kepulan asap seperti sesuatu yang baru saja terbakar. Nindi dan Miftah langsung serentak bergidik ngeri melihat pemandangan itu. Nindi yang kesal dari tadi diserang bertubi-tubi oleh Ningrum, dalam sekejap mata sudah berhasil menarik tangan kiri Ningrum. Kemudian hanya dalam sekali hentakan, Nindi membanting tubuh Ningrum hingga terbanting ke tanah. Terdengar suara teriakan kesakitan dari bibir Ningrum.
disusul suara patahan tulang yang berderak. Krak. Dek. Tubuh ramping milik Ningrum terhempas ke tanah dengan posisi punggung di bawah. Bukannya merasa kasihan, Nindi malah tersenyum sinis ke arahnya. Seperti teringat sesuatu, Nindi lalu merogoh saku pakaian Ningrum, di mana di sana terdapat beberapa kuntum kembang kantil yang belum digunakan Ningrum. Sambil membaca ayat-ayat kursi, Nindi langsung menginjak-injak kembang kantil senjata andalan Ningrum tersebut. Miftah mendekat, kemudian mengangsurkan sebuah pematik ke tangan Nindi. Lebih baik kamu bakar sekalian, Nin, biar kekuatan hitam yang dititipkan lewat semua kembang kantil tadi bisa ikut terbakar. Aku juga mikirnya begitu, Mif. Gila ya, cuma kembang kuburan doang bisa bikin badan borok bernanah kayak yang dialami oleh Ki Jalu. Nindi menjawab sambil geleng-geleng kepala. Benar saja, sesaat setelah semua kembang kantil tersebut terbakar, lamat-lamat Nindi dan Miftah mendengar suara teriakan histeris yang diduga berasal dari kekuatan hitam yang ikut terbakar. Ningrum yang memang tidak memiliki kekuatan apa-apa, namun hanya dititipkan bacaan, mantra, dan bekal kembang kantil oleh Mak Nilam, terlihat tidak berdaya. Bahkan kondisi punggungnya yang tulangnya patah sebagian membuatnya tidak bisa bangkit berdiri. Punggung dan tangan kirinya patah cukup fatal akibat dibanting Nindi memakai jurus karate miliknya yang juga dialiri oleh tenaga dalam. Namun mulut perempuan itu masih mengeluarkan sumpah serapah yang ditunjukkan kepada Nindi yang sudah membuatnya tidak berdaya. Namun Nindi lebih memilih pura-pura tidak mendengar. Tadinya Nindi hendak menghajar kembali Ningrum dengan jurus-jurus karate andalannya, namun dicegah Miftah. Miftah malah mengamit tangan kanan Nindi untuk menghampiri Ki Jalu yang masih mencoba mengobati Rangga. Biarkan saja perempuan itu, Nin. Nanti setelah urusan ini selesai kita jemput dia dan bawa dia ke dokter. Kasihan, kata Miftah. Nindi refleks mendelik, lalu melepaskan pegangan tangan Miftah hanya dengan sekali hentakan. Pertanda gadis itu sedang dikuasai amarah yang tidak sanggup lagi dibendung olehnya. Apa? Kau gila, Mif? Perempuan ini jahat banget loh. Suaminya sendiri aja ditumbalin, kakak iparnya juga jadi korban dukun panutannya. Bahkan sekarang kakak kamu aja mau dia tumbalin. Kamu kok bisa-bisanya mau nolongin dia segala? Aku gak paham jalan pikiran kamu, serang Nindi yang merasa kecewa dengan keputusan Miftah. Bukan begitu, Nin. Kamu lihat aja sendiri, dia gak berdaya loh sekarang. Tangan dan punggungnya patah, masa gak kita tolong? Miftah mencoba memberi penjelasan. Apa jangan-jangan kamu naksir ya sama dia? Tiba-tiba Nindi menyampaikan sebuah tuduhan yang tidak pernah terpikir di kepala Miftah. Miftah hanya geleng-geleng kepala. Dia tidak mau memperpanjang perdebatan dengan Nindi. Entah kenapa Miftah mulai merasa kalau gadis itu kini sedang terbakar cemburu melihat Miftah memberi perhatian pada perempuan lain. Miftah diam saja kemudian berjalan sendirian menghampiri Ki Jalu, membiarkan Nindi yang masih bersungut-sungut sambil menatap sebal ke arah Ningrum. Sedangkan Ki Jalu sepertinya sudah berhasil membantu melenyapkan efek sirup dan pelet dari Ningrum yang ada di badan Rangga. Rangga tiba-tiba saja membuka matanya, lalu terbatuk-batuk. Semua orang yang ada di sana sempat bergidik ngeri melihat ada untaian roncian kembang kantil yang sudah mengering dan berwarna hitam keluar dari mulut Rangga. Terakhir Rangga memuntahkan cairan kental berwarna hijau yang bentuknya mirip dengan cincau hijau. Minum dulu, A, kata Miftah seraya mengangsurkan sebotol air mineral. Rangga langsung meneguknya hingga tandas. Ada di mana, Mif? Tanya Rangga yang langsung celingukan ke sekeliling karena tempat itu memang sangat asing untuknya. Ceritanya panjang, A. Sekarang A lebih baik tenangkan diri dulu, stabilkan kondisi AA. Oh ya, ini kenalkan Ki Jalu. Beliaulah yang tadi sudah menyelamatkan AA. Rangga menyalami Ki Jalu dengan sedikit membungkukkan kepalanya, diiringi ucapan rasa terima kasih yang tulus. Dan tentu saja hal ini disambut dengan balasan sebuah senyuman tulus dari Ki Jalu. Setelah merasa cukup waktu untuk beristirahat dan memastikan Rangga sudah benar-benar terbebas dari pengaruh sirup dan pelet dari Ningrum, akhirnya Miftah mengajak Ki Jalu, Rangga, dan Nindi untuk segera meninggalkan tempat itu. Miftah juga sekalian ingin mendengar kabar terbaru tentang Bu Jamila dan masih ingin ngobrol lebih lama dengan laki-laki parubaya itu. Akan tetapi sebuah teriakan penuh kemarahan menghentikan langkah mereka. Kurang ajar,
Siapa yang sudah berani melakukan ini kepada muridku? Teriak Mak Nilam. Tampak Mak Nilam berdiri berkacak pinggang menatap nanar ke depan, di mana dia melihat ke arah Ningrum yang sudah tidak berdaya. Hanya dalam satu kali lompatan, Mak Nilam tahu-tahu sudah berada di depan Ningrum. Ningrum awalnya merasa bahagia dengan kedatangan sang guru. Dia berharap gurunya tersebut akan menyelamatkannya. Tolong saya, Mak. Punggung dan tangan saya parah gara-gara gadis berkuncir itu. Ningrum mengadu dengan suara yang lemah, namun ujung ekor matanya menatap tajam ke arah Nindi. Ningrum berharap sang guru akan membalas dengan melakukan hal-hal yang sama kepada Nindi, bahkan kalau perlu, lebih dari yang dia alami sekarang. Rasakan kau perempuan pengganggu. Mak Nilam pasti akan menjinjang-jinjang tubuh busukmu karena kau sudah membuatku jadi begini, ucap Ningrum dalam hati. Susah payah Ningrum menahan rasa sakit yang kini menghantam dirinya akibat beberapa tulang punggung dan tangan yang remuk dan patah gara-gara dibanting oleh Nindi. Sementara itu dari kejauhan Nindi yang ikut mendengar pengaduan dari Ningrum refleks balas menatap galak ke arah Ningrum, tapi gerak-gerik tubuhnya penuh kewaspadaan. Sepertinya Nindi tidak akan kaget lagi. Pasti Mak Nilam merasa marah bercampur kesal bila melihat muridnya dibuat lumpuh seperti sekarang. Bahkan Nindi dalam hatinya diam-diam membacakan ayat-ayat pamagaran untuk mengantisipasi serangan tidak terduga dari Mak Nilam. Sepertinya Nindi sudah paham dengan karakter orang yang bersekutu dengan iblis. Dipastikan akan memiliki salah satu sifat tercela dari iblis, yaitu licik. Tapi di luar dugaan, nenek setengah baya itu malah melakukan hal yang di luar nalar. Mak Nilam tersenyum sinis ke arah Nindi, lalu berjalan perlahan mendekati Ningrum yang sudah tidak berdaya itu. Hanya dalam satu kali gerakan, tahu-tahu tubuh kurusnya sudah berada di atas perut Ningrum. Di luar dugaan, Mak Nilam malah sengaja menginjak-injak perut perempuan muda itu sambil mengalirkan tenaga dalamnya. Terdengar raungan kesakitan dari Ningrum yang memecah keheningan malam itu. Dia tidak kuasa untuk melawan, sebab kondisinya sudah setengah lumpuh. Dasar kau murid bodoh. Kau bukan hanya sudah gagal membawa tumbal perjaka untukku, tapi kau juga sudah gagal menghabisi si Jalu. Tidak ada gunanya lagi kau hidup. Dasar murid tidak berguna. Aku tidak butuh murid yang tolol sepertimu. Sumpah serapah terus diucapkan oleh Mak Nilam. Maafkan saya, Mak. Ampun Mak, sakit. Terdengar suara erangan lemah Ningrum yang hampir menyerupai bisikan. Paras cantiknya sudah dipenuhi oleh sebak yang menggantung di wajahnya. Terakhir Mak Nilam hanya dalam satu gerakan langsung menginjak leher Ningrum, kemudian memutar kakinya di sana sampai akhirnya terdengar suara krak, krak. Ningrum pun tewas seketika dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Leher patah, lidahnya menjelur keluar dan matanya juga membeliak. Seakan menjadi saksi betapa beratnya rasa sakit yang dirasakan saat nyawanya dicabut paksa oleh gurunya sendiri. Nindi, Rangga, Miftah, dan Ki Jalu hanya tercenung di tempat masing-masing. Sebagai seorang perempuan yang memiliki perasaan halus, Nindi tidak kuasa melihat pemandangan yang mengerikan di depan matanya tersebut. Tanpa sadar, Nindi menyembunyikan wajahnya di belakang tubuh jangkung Miftah. Miftah tanpa sadar menggenggam tangan kanan Nindi dengan erat, seakan ingin memberikan gadis itu kekuatan. Tenang, semuanya akan baik-baik saja. Ada aku di sini, Nin. Kamu gak perlu takut ya, ucap Miftah pelan. Tangan kiri Miftah juga refleks mengelus-ngelus rambut gadis yang kini dikuncir itu dengan penuh kasih sayang. Ya, Miftah memang sudah mulai tidak bisa menutupi kenyataan kalau dia sangat mencintai gadis itu. Nindi sendiri sempat terkejut dengan perlakuan manis yang ditunjukkan oleh Miftah. Namun gadis itu sama sekali tidak marah, apalagi balas memukul Miftah atau menginjak kakinya seperti yang biasa dia lakukan. Nindi hanya membiarkan bahkan menikmati setiap sentuhan lembut tangan Miftah di rambutnya. Runtuh sudah image gadis tomboy dan tangguh yang selama ini dia bangun. Semua itu sirna dikikis habis oleh kelembutan hati yang ditunjukkan oleh Miftah. Kedua insan yang sedang terpana asmara itu hanya saling memandang penuh makna tanpa ada sepatah kata pun terucap dari bibir masing-masing. Namun suara teriakan Mak Nilam yang kali ini ditunjukkan kepada Ki Jalu sontak mengagetkan mereka. Pegangan tangan Miftah pun refleks terlepas dari tangan kanan Nindi. Kurang ajar kau, Ki Jalu. Berani-beraninya membawa kabur bahkan menyelamatkan calon tumbalku. Lihat saja nanti, aku akan memberi hukuman yang sangat berat buat kamu, Jalu.
tandas Mak Nilam yang begitu geram kepada Ki Jalu. Kedua tangan kurusnya pun terkepal. Mak Nilam diam-diam mulutnya mulai merapal mantra. Tidak lama setelah Mak Nilam merapalkan mantra, dia pun memejamkan kedua matanya setelah sebelumnya mengambil posisi bersila. Lalu satu tangan kanannya perlahan terangkat ke atas, lalu membuat gerakan memutar ke kiri dan ke kanan. Awalnya gerakan tangan kanan itu perlahan, namun makin lama makin kencang seiring gerakan mulutnya yang makin kencang dan cepat merampalkan mantra yang dibacanya. Kemudian Mak Nilam pun membuat gerakan baru. Tangan kanannya seperti sedang menyipratkan sesuatu ke udara, namun dengan gerakan beraturan, seperti orang yang menyipratkan air ke tanaman. Setelah semua itu usai, Mak Nilam pun mulai membuka matanya. Sementara satu tangannya yang lain, yang tadi terkepal, spontan dia buka. Tidak lama kemudian dari dalam tangannya itu keluar ratusan pasukan tawon berwarna merah dan hitam yang berhamburan keluar. Akan tetapi langkah mereka menuju satu titik, seperti ada yang menjadi pemberi petunjuk, harus ke arah kemana mereka harus berhenti. Sebuah seringai penuh arti pun tersungging di bibir keriputnya. Serang mereka, sengat oleh kalian dan hisap sari kehidupan mereka, perintah Mak Nilam sambil mengeluarkan tawa mengekeh. Ki Jalu, Miftah, dan Nindi tentu saja tidak tinggal diam begitu saja. Mereka kompak melindungi Rangga. Miftah dan Nindi merapal doa-doa pemagaran lalu membuat selubung berlapis 3 seperti yang pernah diajarkan oleh Raden Jayaraga. Sedangkan Ki Jalu tidak mau kalah dengan menghentak-hentakan kedua kakinya secara bergantian ke tanah sambil terus melantunkan zikir. Akibatnya tanah yang ada di sekeliling mereka pun bergetar seperti terkena longsor. Kemudian di sekelilingnya berubah menjadi rengkah sehingga getaran tanah tersebut membuat pasukan tawon jadi-jadian yang sedang terbang menuju arah mereka perlahan menjadi kocar-kacir. Suara dengungan yang cukup memegahkan telinga dari suara sayap pasukan tawon jadi-jadian tersebut ikut memegahkan telinga. Telinga sakit, Mif, rintih Rangga. Ya, Rangga tidak terlahir sebagai seorang indigo atau memiliki bekal ilmu kebatinan. Ketahanan tubuhnya tidaklah sekuat Miftah, Nindi ataupun Ki Jalu. Dengan sigap Miftah menutup kedua telinga sang kakak dengan kedua tangannya sambil membacakan doa Nabi Yunus. Jangan putus-putus membacakan ayat kursi ya. Yakinlah hanya Allah satu-satunya penolong kita, kata Miftah dan dijawab oleh sebuah anggukan kepala oleh Rangga. Wajah Mak Nilam terlihat pucat melihat serangannya berhasil digagalkan oleh Miftah dan kawan-kawan. Dengan penuh amarah perempuan tua kembali mengunyah 7 kembang kantil sekaligus. Mengunyahnya, tapi tatapan matanya tidak lepas ke arah Miftah. Ki Jalu dengan tenang menatap Mak Nilam. Kau Nilam, sampai kapan kau akan terus menjalani hidup di dunia hitam seperti sekarang? Harusnya kau bertobat sebelum nyawamu dicabut oleh malaikat dan sebelum kesempatan untuk bertobat tidak lagi Allah berikan kepadamu, tegur Ki Jalu bijak. Diam kau Jalu, jangan sok suci. Kau pikir aku sebodoh dirimu? Kau sudah berani cari gara-gara denganku, dan kini saatnya aku menghukummu karena sudah berani ikut campur urusanku, bentak Mak Nilam. Mak Nilam kembali hendak menyerang, kali ini mulutnya hendak menyemburkan kunyahan kembang kantil ke arah Ki Jalu. Mampus kau Jalu, kata Mak Nilam dengan mulut yang menyeringai meremehkan. Jalu tidak menjawab, dia menatap ke arah segenggam garam kasar yang kini sudah berada di telapak tangan kanannya. Perempuan setengah baya itu langsung beringsut mundur. Dia sedikit gentar karena tahu garam kasar yang ada di dalam genggaman tangan Ki Jalu itu sudah dibacakan ayat kursi dan surat-surat lain dalam Al-Quran yang sangat ditakutinya. Sialan, aku paling benci bila tubuhku terkena lemparan garam kasar yang sudah dibacakan surat-surat dari Al-Quran. Hanya membuat tubuhku jadi panas seperti terpanggang api, sungut Mak Nilam dalam hatinya. Ki Jalu langsung melempar garam kasar yang berada dalam genggaman tangannya itu ke arah tubuh Mak Nilam. Suara lolongan kesakitan langsung terdengar menggigitkan bulu kuduk. Tidak sampai di situ, Nindi juga tidak mau kalah. Dengan ikut melemparkan tasbih batang Dewan Daru miliknya ke arah wajah sosok itu. Kemudian terdengar suara ledakan kecil. Efeknya sungguh mengerikan. Tubuh Mak Nilam itu pun meledak dan pecah berkeping-keping seperti sebuah benda yang hancur terkena petasan. Awalnya Ki Jalu, Miftah, Nindi, dan Rangga menyangka itu adalah akhir dari perlawanan Mak Nilam. Tapi dugaan mereka meleset. Tubuh nenek parubaya yang tadi sempat meledak dan pecah berkeping-keping itu
tiba-tiba saja kembali utuh seperti semula. Hal ini tentu saja mengagetkan mereka semua. Ayo, keluarkan semua kemampuanmu Jalu, biar kau semakin dikagumi oleh 3 bocah ingusan ini. Terdengar suara mengekeh dari bibir Mak Nilam. Kini tubuhnya sudah kembali seperti semula, seakan tidak memiliki luka sedikit pun. Di saat Miftah, Nindi, dan Rangga terlihat tegang, Ki Jalu justru masih terlihat tenang. La haula wala quwata illa billah, ucap Ki Jalu. Dengan gerakan tenang, Ki Jalu meniup tangan kanannya sambil membacakan doa Nabi Sulaiman. Miftah sempat kaget karena yang dibacakan oleh Ki Jalu itu adalah doa Nabi Sulaiman untuk pemanggil hewan buas. Entah dari mana datangnya, tahu-tahu muncul 4 sosok macan kumbang berwarna hitam dari sisi kiri dan kanan Ki Jalu. Lalu tanpa diperintah, ke-4 sosok macan kumbang tersebut langsung menyerang membabi buta Mak Nilam dari 4 penjuru angin. Wajah Mak Nilam sempat berubah kaget, tapi perempuan parubaya itu tidak menunjukkan rasa gentar sedikit pun. Mak Nilam malah bersiap-siap hendak memanggil jin-jin perewangannya yang berwujud setengah manusia setengah babi dan 3 sosok buto hijau untuk melawan ke-4 sosok macan kumbang tersebut. Namun sayangnya gerakan ke-4 sosok macan kumbang sudah lebih dulu gesit mendahuluinya. Tepat ketika Mak Nilam hendak merapal mantra untuk memanggil jin-jin perewangannya, ke-4 sosok macan kumbang tersebut sudah lebih dulu berbagi tugas menyerang dukun perempuan tersebut. Ada yang merobek mulutnya, mencakar punggungnya, bahkan ada juga yang menggigit tangan Mak Nilam. Akibatnya Mak Nilam bukan hanya gagal memanggil para jin perewangannya, dia juga gagal mengisi ulang energinya gara-gara tidak sempat mengambil kembang kantil untuk dikunyah. Tubuh Mak Nilam langsung jatuh terhuyung dengan kondisi penuh luka, robek, dan cakaran di beberapa bagian tubuhnya. Miftah dan Nindi yang memang bisa melihat kehadiran ke-4 sosok macan kumbang tersebut tampak memandang tidak berkedip antara takut bercampur kagum dengan kehebatan dan kecepatan pergerakan mereka. Mak Nilam mencoba hendak bangkit berdiri, tapi ke-4 sosok macan kumbang kembali menyerangnya, kali ini lebih membabi buta. Terdengar teriakan kesakitan dari Mak Nilam. Sampai akhirnya Mak Nilam pun tewas mengenaskan dengan badan penuh luka cakaran dan gigitan di sekujur tubuhnya. Kain jarik yang dikenakan juga ikut robek di beberapa bagian. Darah mengucur dari anggota tubuhnya yang luka-luka. Aroma busuk bercampur bau anyir darah mendadak menyeruak di tempat itu, yang berasal dari jasad Mak Nilam. Ki Jalu hanya memandang nanar ke arah jasad Mak Nilam. Sayang sekali, kau lebih suka meninggal dalam kondisi menjadi pengikut iblis daripada menjadi orang yang bertaubat, ucap Ki Jalu lirih. Seperti dikomando, ke-4 sosok macan kumbang tersebut langsung menghilang, berubah menjadi kepulan asap setelah selesai menjalankan tugasnya. Kemudian asap perwujudan mereka melesat masuk ke dalam dada Ki Jalu. Dalam hatinya Miftah merasa sangat bersyukur karena rupanya Ki Jalu benar-benar sudah bertobat, bahkan kini ikut menjadi pembasmi kebatilan. Namun pemuda indigo itu masih ingin mendengar kabar terbaru tentang Bu Jamila dan anak yang dilahirkannya. Seperti bisa membaca isi hati Miftah, Ki Jalu berjalan pelan menghampiri Miftah. Jang Miftah, sebaiknya jangan pulang dulu. Sebaiknya kita bantu mengurus dulu jasad mereka berdua, saran Ki Jalu. Miftah pun manut. Tapi saat Ki Jalu dan Rangga hendak mengangkat jasad Mak Nilam, mereka kaget melihat jasad Mak Nilam yang berubah drastis. Jasadnya terlihat mengkerut dan berubah warna menjadi hitam legam, seperti ada sesuatu yang sudah membakarnya. Ki Jalu dan Miftah saling pandang karena sama-sama heran. Kenapa hal ini bisa terjadi padahal Mak Nilam belum lama meninggal? Sedangkan Miftah dan Nindi yang mencoba mengangkat jasad Ningrum tidak kalah kagetnya. Jasad perempuan itu berubah meleleh seperti lelehan lilin yang habis terbakar. Kedua bola mata mendiang Ningrum tiba-tiba saja langsung terlepas begitu saja dari matanya, jatuh menggelinding seperti sebuah bola. Bahkan satu bola mata mendiang Ningrum malah menggelinding ke bawah sepatu kets Nindi. Nindi kaget dan refleks melompat ke arah Miftah yang berdiri tidak jauh darinya. Gadis itu spontan memeluk Miftah, lalu menyembunyikan wajahnya di balik dada bidang pemuda itu. Miftah awalnya kaget, tapi tidak lama kemudian sebuah senyum bahagia pun tersungging di bibirnya. Sedangkan Ki Jalu dan Rangga saling menatap seakan mengerti kalau ada benih-benih cinta yang makin subur bersemi di antara dua remaja indigo tersebut.
Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.